Shalom Bapak Ibu, saya Pendeta Sony Zaluhu, Gembala dari Gereja Golden Gate Community Church, Citu Sisi, Semarang. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Yom Kippur. Yom Kippur adalah salah satu hari raya yang sangat terkenal dan termasuk paling suci dari orang-orang Yahudi yang menganut Yudaisme. Dari katanya saja kita akan bisa langsung tahu apa arti dan makna dari hari raya ini. Yom artinya hari, sedangkan Kippur artinya penebusan, yang diartikan sebagai hari raya penebusan atau juga dikenal sebagai hari raya pendamaian. Biasanya jatuh pada bulan Tisri tanggal 10, yang di dalam penanggalan Gregorian itu antara minggu terakhir September dan awal pertama bulan Oktober. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa ini adalah termasuk hari raya paling suci dari orang-orang Yahudi, karena di situ mereka melakukan refleksi diri, mereka berdoa, mereka berpuasa, dan mereka memohon pengampunan dosa, pertobatan, melaksanakan pertobatan nasional di hadapan Elohim. Di dalam Imamat pasal 23 ayat 26 sampai 28 kita baca, Saudara, sebagai dasar keyakinan mereka. Ingat, orang Yahudi itu hanya mengakui perjanjian lama. Berfirmanlah Elohim kepada Musa dengan mengatakan, demikian pula pada tanggal 10 pada bulan ke-7, itulah hari pendamaian. Jadi konsepnya mereka menggunakan momentum itu untuk memperdamaikan diri mereka dengan Elohim, karena mereka merasa mereka adalah umat yang berdosa, dan dosa membuat mereka jauh dari Elohim. Haruslah itu menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Elohim. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, sebab itulah hari untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Elohimmu. Coba lihat gambar ini, Saudara. Ini yang terjadi pada jalanan di Israel ketika hari raya Yom Kippur terjadi. Selama 24 jam dari terbenamnya matahari di hari sebelumnya sampai terbenamnya pada hari kemudian, tidak boleh ada aktivitas apapun, bahkan penerbangan pun di stop. Hari raya Yom Kippur ini pertama-tama dirayakan dan dilaksanakan ritualnya di zaman Musa, Saudara. Waktu itu umat Israel berjumpa dengan Elohim itu melalui kemah pertemuan. Di sana imam besar atau imam mewakili bangsa Israel di hadapan Elohim. Dan di dalam masa itu, bangsa Israel memikirkan sebuah fakta bahwa mereka adalah umat yang penuh pemberontakan, penuh dosa, sehingga terjadi keterpisahan antara mereka dengan Elohim. Dan hukum Musa mengatur bahwa satu-satunya cara untuk menebus ini, untuk memperbaiki hubungan ini, memperdamaikan manusia, umat Allah, umat Tuhan, umat Elohim dengan Tuhan sendiri adalah melalui persembahan darah atau pengorbanan. Hanya itu, Saudara, yang dilakukan oleh imam atas nama umat. Dan salah satu ritual yang terkenal di kemah pertemuan di masa itu adalah hadirnya 2 kambing, Saudara. 2 kambing di kemah pertemuan yang sama-sama akan dikorbankan. Satu disembelih di Bait Allah dan satu diusir ke padang gurun. Jadi satu kambing korban untuk Tuhan, dan satu kambing korban untuk Azazel. Di zaman Musa, kedua kambing itu dipilih oleh imam melalui 2 loh batu yang sama besar. Ya, di batu itu tertulis untuk Tuhan dan untuk Azazel. Jadi apa yang ditangkap oleh tangan kanan imam pertama kali, misalnya untuk Tuhan, maka itulah kambing yang pertama. Demikian juga berarti kambing yang berikutnya akan dikorbankan dengan cara mengusirnya. Mengapa diberi nama Azazel? Di dalam bahasa Ibrani ada artinya penyebab kesalahan. Jadi setelah ditentukan mana kambing untuk Tuhan dan mana kambing untuk Azazel, kambing untuk Tuhan kemudian melewati ritual di kemah pertemuan dan dikorbankan. Darahnya dicurahkan dengan ritual-ritual tertentu, tata cara tertentu untuk memperdamaikan imam itu dengan Elohim dan umat
dengan Elohim. Bagaimana yang terjadi? Bagaimana dengan kambing untuk Azazel? Ya, maka kambing itu diusir, dituntun keluar menuju padang gurun sebagai simbol bahwa kambing ini membawa pergi dosa umat sampai nanti akhirnya dia akan mati di padang gurun. Baik kambing untuk Tuhan maupun kambing untuk Azazel sama-sama merupakan simbol korban untuk penghapusan dosa dan perdamaian antara umat dengan Tuhan. Bagaimana di masa Kristus, saudara? Di masa Kristus itu spiritnya juga sama. Orang-orang Yahudi sungguh-sungguh berdoa agar dosa mereka diampuni, kesalahan-kesalahan mereka dihapuskan oleh Elohim. Dan pelaksanaannya di bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Puncaknya itu pada hari H, di mana imam besar sekali setahun, saudara, akan memasuki ruang Maha Kudus, Holy of Holies. Dan itu dilakukan pada hari raya Yom Kippur, saudara. Sehari sebelum hari raya Yom Kippur itu, orang-orang Yahudi melakukan pemberesan hati dengan sesama. Kepada siapa mereka pernah berdosa, pernah melakukan kesalahan, mereka minta ampun, maafkan, ya, supaya mereka siap untuk acara hari hanya besok. Dan proses itu berlangsung sepanjang hari sampai menjelang matahari terbenam. Mereka kemudian kumpul makan di dalam jamuan makan besar. Setelah itu, begitu matahari terbenam sampai pada matahari terbenam keesokan harinya mereka puasa. Kurang lebih 25 jam. Disitulah mereka melakukan refleksi. Keesokan harinya pada hari H, prosesi pertama dimulai oleh imam besar. Dia memakai baju kebesaran yang penuh dengan keemasan, ada topi yang penuh dengan permata, ya, megah sekali, saudara, dan gagah sekali. Imam besar melakukan ritual pagi dengan mempersembahkan korban. Sebelum dia melakukan ritual itu, imam besar dikawal oleh imam-imam yang lain untuk memasuki pembasuhan diri dengan cara mencuci tangan dan kakinya sebanyak 10 kali. Lalu setelah itu dia berdiri di hadapan umat untuk memimpin persembahan korban pagi di hadapan umat yang sedang berpuasa. Jadi ingat, imam dia di dalam perjanjian lama itu adalah wakil Tuhan, tapi juga wakil umat. Jadi dia menjadi penghubung. Setelah kurban harian selesai, imam besar kembali masuk ke dalam ruang pembasuhan lagi dan melakukan ritual pembasuhan, tapi kemudian mengganti jubahnya menggunakan jubah warna putih yang sederhana sebagai simbol penyucian dosa. Ia maju mendekati sebuah lembu jantan yang dikorbankan dan berdoa, lalu prosesi pengorbanan lembu itu dilakukan, ada pemercikan darah dan seterusnya. Setelah itu imam mendekati 2 tempat loh batu. Jadi seperti warisan zaman Musa, saudara. Ada sebuah periuk atau kuali, tempat 2 loh batu yang sama besar, dan sama-sama di situ ada tertulis untuk Tuhan dan untuk Azazel, untuk mengundi kambing mana yang menjadi penyebab kesalahan Azazel dan kambing mana yang dikorbankan untuk Tuhan. Jadi setelah prosesi undian ini selesai, kambing untuk Tuhan kemudian dikorbankan seperti di zaman Musa, dipotong, ya. Sementara kambing untuk Azazel itu di tanduknya diikat dengan pita warna merah, saudara. Pita warna merah, dan seseorang membawa kambing itu keluar melalui gerbang bait Allah, tiba pada sebuah jurang dan mendorongnya sebagai simbol bahwa dosa-dosa umat sudah dibereskan dan dibawa oleh kambing ini. Ada mitos yang pernah terjadi, saudara, mitos, ya. Saya juga tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Ketika kambing yang dipersembahkan untuk Azazel itu digiring keluar untuk dijatuhkan di jurang, maka imam itu mengambil pita merah dan menempelnya di gerbang tempat kambing itu lewat. Ketika nanti selesai kambing itu didorong dan mati di jurang, maka mereka melihat pita warna merah itu berubah jadi putih. Itu artinya mereka sudah diperdamaikan. Ya. Dewasa ini di Israel acara pengorbanan sudah tidak dilakukan lagi, ya, karena bait Allah juga sudah tidak ada. Ya, tidak ada persembahan korban lagi, tapi ritual-ritual tertentu masih dilakukan. Misalnya menjelang matahari terbenam pada hari sebelum hari H, orang-orang Yahudi berkumpul lalu makan
dalam jamuan makan besar, kemudian mereka menyalakan lilin Yom Kippur dan berkumpul untuk berpuasa di rumah, ya, selama 25 jam. Kemudian mereka juga pergi ke sinagog untuk beribadah malam menggunakan pakaian warna putih. Dan ibadah ini berlanjut sampai keesokan harinya, hingga matahari terbenam, artinya hari sudah berganti. Pada keesokan harinya menjelang penutupan ibadah, semua umat berkumpul dan menyerukan doa, hanya Tuhan sajalah Allah. Ini bagian dari Shema, ya, pengakuan tentang monoteis Israel, ya, bahwa hanya Dia Tuhan, tidak ada yang lain. Kemudian shofar ditiup, maka acara Yom Kippur selesai. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi acara Yom Kippur ini? Kesimpulannya sederhana, saudara. Orang Kristen tidak merayakan Yom Kippur, ya, karena itu adalah ritual agama Yahudi yang berbasis Yudaisme dan tidak berkaitan dengan konteks kekristenan apapun. Ya, walaupun temanya sama, orang Kristen juga perlu pengampunan dosa, tapi ritus dan ritual ini, bahkan momentumnya, itu sangat tidak relevan dengan kekristenan. Sebab apa? Sebab seluruh ritual pengampunan dosa dan pendamaian yang oleh perjanjian lama, yang oleh hukum Taurat membutuhkan darah korban binatang, itu sudah dihapus, sudah tidak berlaku lagi. Jadi buat apa kita merayakan ini? Karena perayaan ini kan melekat pada tata caranya. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi melepaskan tata cara. Tidak, saudara. Jadi ada korban binatang yang dibunuh, dan itu adalah bagian dari perayaan. Kalau hanya perayaan tanpa ritual itu namanya sok-sokan, saudara. Itu sudah dihapus. Karena Yesus sudah membawa dirinya sebagai korban terakhir di atas kayu salib. Jadi kutuk Taurat sudah diakhiri oleh salib. Kenapa kita hidup-hidupkan lagi kutuk Taurat itu dan meletakkannya di atas kepala kita dan mengabaikan kuasa salib yang menjadi hak dan bagian kita? Coba lihat dalam Ibrani pasal 7:27 dikatakan, dia tidak seperti para imam besar lain yang harus setiap hari mempersembahkan korban, pertama-tama untuk dosa-dosanya sendiri dan kemudian untuk dosa-dosa umatnya. Karena dia telah melakukannya satu kali untuk selamanya, yaitu ketika dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban di atas kayu salib. Jadi kalau kita mengerti bahwa Yom Kippur adalah semangat Taurat dan kutuk-kutuknya, maka menjadi aneh kalau ada orang Kristen yang merayakan Yom Kippur atau menggunakan momentum Yom Kippur untuk penebusan dosa, pendamaian, atau pengampunan dengan alasan akar Ibrani. Semua ritual dan tujuan Yom Kippur itu sudah tidak relevan dengan kekristenan. Ritus dan ritual telah dibatalkan melalui Kristus, melalui darah Yesus. Dan hanya kepada Yesus kita memohon ampun. Hanya kepada Yesus kita memohon pengampunan dosa. Hanya kepadanya kita mengalamatkan pertobatan kita setiap saat. Catat ini ya saudara, setiap saat. Bukan sekali setahun seperti Yom Kippur. Orang-orang di Israel di masa itu kan melaksanakan acara Yom Kippur itu sekali setahun untuk tujuan dosa yang sudah dilakukan 1 tahun sebelumnya dan proteksi untuk 1 tahun yang akan datang. Bukan begitu di dalam kekristenan. Setiap saat Anda bisa datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa. Tidak momentum-momentum tahunan. Jadi melakukan upacara Yom Kippur sama dengan meletakkan kembali kutuk Taurat di atas kepala kita dan mengabaikan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena akar budayanya udah beda. Oleh sebab itu kita tidak perlu lagi melakukan ritus dan ritual yang diulang sekali setahun, karena di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah dengan tegas berkata, "Khalas, sudah selesai." Ingat, saudaraku, kita adalah orang Kristen, bukan orang Yahudi. Orang Yahudi punya tata caranya sendiri untuk pengampunan dosanya. Dan orang Kristen punya tata cara sendiri untuk pengampunan dosanya. Dan jangan pernah lupa bahwa orang Yahudi itu tidak menerima Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat loh. Lalu mengapa akhirnya kita menjadi sok-sok Yahudi dan meniru tata cara pertobatan mereka dalam spiritualitas kita? Jangan pernah lupakan bahwa Yesus telah membatalkan Yom Kippur melalui salibnya. Selamat merenung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baruch Hashem.